Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kali ini kita masih melanjutkan materi programasi linier, metode grafik. Pada video sebelumnya, kita telah menentukan penyelesaian yang paling optimal atau yang paling tepat untuk perusahaan Udesuma, di mana X1 untuk sepatu wanita sebanyak 25,7 unit dan X2 untuk sepatu anak sejumlah 21,5 unit. Dengan keuntungan nilai Z yang diperoleh sebesar 124.300. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kelima titik ekstrim dari area kendala atau area layak. Nah, mungkin kalau kita telusuri kembali di grafik kelima titik ekstrim, ya, pastinya kita bisa menentukan nih. Kalau untuk titik ekstrim 1, ya sudah pasti titik koordinatnya adalah X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0. Ya, kemudian untuk titik ekstrim 2 juga sudah dipastikan. Ya, X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 50. Dan titik ekstrim 5 sudah dipastikan. Ya, X1-nya sama dengan X1-nya sama dengan 30, X2-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita menggambarkan grafik ini di kertas milimeter dengan skala yang sama, kita sebenarnya sudah bisa menentukan ya titik koordinat X1, X2 baik titik 1, 2, 3, 4 maupun 5. Nah, sedangkan titik ekstrim 3 dan 4, kalau misalnya kita tidak menggunakan kertas milimeter, itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan. Oke, nah sekarang jika X1 dan X2 sudah diketahui, maka kita sudah bisa menentukan nilai Z ya, nilai keuntungan masing-masing titik ekstrim. Contohnya titik ekstrim 1, kita dapat X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Ya, jika Z sama dengan 4000 X1 ditambah 1000 X2, maka Z sama dengan berapa? Oke, saya minta rekan-rekan mahasiswa semuanya bisa mencobanya ya, mencari berapa nilai Z. Tinggal dimasukin aja X1-nya berapa, X2-nya berapa. Pada persamaan Z sama dengan 4000 X1 ditambah 1000 X2. Kemudian pada titik ekstrim 2, jika X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 50, di mana nilai Z sama dengan 4000 X1 ditambah 1000 X2. Ya, berapa nilai Z-nya? Silakan dicari. Oke, kita pastinya sudah akan mendapatkan nilai Z pada titik ekstrim 1 didapat nilai Z sama dengan 0. Sedangkan pada titik ekstrim 2 kita dapat nilai Z sama dengan 50.000. Karena di sini X2-nya sama dengan 50, sedangkan harganya itu adalah 1000 ya, harga sepatu anak ya kalau X2 ya. Didapat Z sama dengan 50.000. Berikutnya kita akan mencari titik ekstrim 3. Nah, titik ekstrim 3 ini karena kita tidak menggunakan kertas milimeter, maka kita agak kesulitan ya menentukan berapa nilai X1, berapa nilai X2. Ya. Untuk mencari titik ekstrim 3, kita bisa kembali ke grafik sebelumnya ya. Titik ekstrim 3 itu letaknya di sini. Titik ekstrim 3 ini adalah perpotongan antara grafik yang berwarna biru dan grafik yang berwarna kuning. Ya, ini kuning maksudnya ya. Atau antara kendala 2 dan kendala 3, atau antara kendala pengeleman dan pengeringan dengan kendala pengeslepan. Ya, pastinya kita sudah tahu tuh persamaan untuk kendala pengelemannya dan pengeringannya, dan
persamaan pada kendala pengeslepan. Nah, contoh di sini adalah persamaan kendala pengeleman dan pengeringan, di mana 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 120. Berapakah x2? Untuk mencari x2 ya di sini ya. Di sini kan satu bersatu ya antara 2x2. Ya 2x2, 3x1 tambah 2x2. Nah, 2x2-nya, nah di sini ada sisi kiri, di sini adalah sisi kanan. Ya, 2x2-nya tetap berada di sisi kiri, 120 tetap berada di sisi kanan, namun yang 3x1 yang tadinya di sisi kiri saya pindahkan ke sisi kanan, sehingga yang tadinya positif menjadi negatif. Menjadi 2x2 sama dengan 120 dikurang 3x1. Nah, kemudian saya pecah nih, karena kita mau mencari x2, 2-nya saya pecahkan ya menjadi 120 dikurang 3x1 dibagi 2 ya. Karena 2-nya saya pecah. Saya pisahkan. Jadi menjadi angka pembagi di sini. Sehingga x2 sama dengan ini sama-sama saya bagi 2 ya. 120 dibagi 2 dikurang 3x1 bagi 2 per 2. Sehingga didapat x2 sama dengan 60 dikurang 3x1 per 2. Atau 60 dikurang 3 per 2 x1. Ini adalah masih persamaan kendala 2 tadi ya. Nah, kemudian karena dia adalah perpotongan karena titik ekstrim 3 ini adalah perpotongan antara kendala 2 dan kendala 3, di mana kita akan menggunakan persamaan kendala 3, yaitu 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 100. Nah, di mana kita tadi sudah mendapatkan ya nilai x2 pada persamaan kedua tadi, x2 sama dengan 60 dikurang 3 per 2 x1. Maka x1-nya berapa? Nah, di sini langsung pada persamaan kendala ketiga, 2x1 tambah 2x2 sama dengan 100. Langsung kita masukin saja nilai x2-nya 60 dikurang 3 per 2 x1. Ya, sehingga 2x1 ditambah 2. Ini kan adalah merupakan persamaan x2 ya. X2 60 dikurang 3 per 2 x1 saya kurungkan di sini karena ini adalah pengganti x2 ini yang sudah diketahui sama dengan 100. Kemudian 2x1 ditambah 2 dikali 60 sama dengan 120. 2 dikali 3 per 2 x1 sama dengan 3x1 ya, karena di sini negatif maka sini negatif, tanda kurang. 3x1 sama dengan 100. Kemudian variabel yang sama saya satukan ya, 2x1 dikurang 3x1 sama-sama variabel x1 sama dengan 100. Nah, 120 ini yang tadinya di sisi kiri saya pindahkan ke sisi kanan menjadi negatif. 100 dikurang 120 sehingga minus 2x1 dikurang 3x1 didapat 1 minus 1x1. Sedangkan 100 dikurang 120 didapat minus 20. Sehingga x1 sama dengan minus 20 dibagi minus 1. Didapat x1 sama dengan 20. Jika x2 sama dengan, ya tadi kita sudah dapat nih persamaan x2 sama dengan 60 dikurang 3 per 2 x1. Kita gunakan lagi tadi persamaannya. Nah, kita sudah dapat x1 sama dengan 20. Pastinya kita akan langsung pasti dapat x2-nya berapa ya, karena x1 sudah diketahui. Jadi, langsung dimasukin saja nilai x1-nya 20. Menjadi x2 sama dengan 60 dikurang 3 per 2 dikali 20. x2 sama dengan 60 dikurang 3 per 2 dikali 20 sama dengan 30. Maka x2 sama dengan 30. Sehingga kita sudah mendapatkan titik koordinat pada titik ekstrim 3 yaitu 20, 30. X1-nya 20, X2-nya 30. Oke,
Oke, titik ekstrim 3, titik ekstrim 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah. Selanjutnya kita akan mencari titik ekstrim 4. Titik ekstrim 4 tadi kan sebenarnya sudah kita cari ya pada slide-slide sebelumnya. Ya, ini adalah merupakan titik optimal. Coba nanti teman-teman mengulang kembali ya, kembali ke slide sebelumnya. Bagaimana mendapatkan nilai X1 dan X2 pada titik ekstrim 4. Ya, di mana titik ekstrim 4 itu X1-nya sama dengan 25,7, X2-nya sama dengan 21,5. Ya, langsung kita masukin persamaan Z-nya sama dengan 4000 X1 ditambah 1000 X2. Silakan kalian masukkan nilai X1-nya 25,7, nilai X2-nya 21,5. Oke, berapa nilai Z-nya? Silakan dicari. Ya. Selanjutnya ke titik ekstrim 5. Titik ekstrim 5 ini kan pasti tadi kita sudah langsung tahu nih. X1-nya 30, X2-nya sama dengan 0 ya. Karena dia tidak merupakan titik perpotongan di sini ya. Langsung saja dimasukin. Jika nilai Z-nya 4000 X1 ditambah 1000 X2, maka nilai Z-nya berapa? Langsung dimasukin saja. X1-nya 30, X2-nya sama dengan 0 ya. Berapa nilai Z-nya? Nah, berikut adalah hasil rekapitulasi ya, masing-masing titik ekstrim dan titik koordinatnya yang sudah kita cari tadi. Ya, dimana kita tahu tadi titik ekstrim 1 itu koordinatnya 00, maka didapat nilai Z-nya sama dengan 0. Sedangkan titik ekstrim 2, titik koordinatnya tadi 0, 50, X1 0, X2 50, didapat nilai Z sama dengan 50.000. Sedangkan titik ekstrim 3, di mana titik koordinatnya X1-nya sama dengan 20, X2-nya sama dengan 30, didapat nilai Z-nya 110.000. Sedangkan titik ekstrim 4, titik ekstrim 4 itu didapat koordinat X1-nya itu 25,7, sedangkan X2-nya itu 21,5. Akan didapat nilai Z-nya 124.300. Sedangkan titik ekstrim 5, titik koordinatnya X1-nya 30, X2-nya 0, maka didapat nilai Z-nya 120.000. Nah, jadi hasil pengujian titik-titik ekstrim terhadap fungsi tujuan memperlihatkan bahwa nilai fungsi tujuan Z yang paling besar yaitu 124.300 tercapai pada titik ekstrim 4. Yaitu X1-nya 25,7 dan X2-nya 21,5. Dari sini terbukti bahwa cara ini memberikan hasil yang sama dengan cara grafik ya. Kalau kita lihat ya, ini kan tadi kita mencoba untuk mencari secara manual, di mana dari kelima titik ekstrim ini yang memiliki nilai Z yang paling besar atau keuntungan yang paling besar yaitu di titik ekstrim 4, di mana perusahaan ini harus memproduksi sepatu wanitanya 25,7 dan sepatu anaknya 21,5, sehingga akan diperoleh keuntungan sebesar 124.300.